Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto Mustafa dengan NIM 911421144. Pada kesempatan kali ini atau pada konten kali ini saya akan membahas secara singkat tentang manfaat dari penggunaan teknologi perkantoran serta dampak positif hingga negatif dari penggunaan teknologi perkantoran yang ada di zaman dahulu dan di zaman sekarang. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya teknologi perkantoran merupakan sebuah media atau sarana yang tujuan awal pembuatannya untuk bisa mempermudah penyelesaian tugas bagi orang-orang yang bekerja di kantor. Nah, dari tujuan awal pembuatan teknologi perkantoran sendiri, kita bisa tahu bahwa manfaat utama dari penciptaan teknologi perkantoran sendiri yaitu untuk bisa memaksimalkan pekerjaan orang-orang yang berada di kantor. Nah, seperti yang kita tahu juga sebagai kita umat manusia, sudah pasti zaman itu akan tetap maju dan terus berkembang. Begitu halnya juga teknologi perkantoran. Jika pada zaman dahulu teknologi perkantoran itu didesain dengan ukuran yang cukup besar, maka di zaman sekarang ukuran-ukuran dari teknologi perkantoran tersebut sudah didesain seminimalis mungkin agar bisa dibawa kemana-mana. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu seperti komputer. Jika pada zaman dahulu komputer itu didesain mirip seperti tabung dengan ukuran layar yang besar, maka di zaman sekarang komputer sekarang sudah didesain lebih minimalis dengan layar yang bisa dibilang cukup kecil dan bisa dipindahkan maupun dibawa kemana-mana. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai dampak positif hingga negatif yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi perkantoran yang ada di zaman dulu hingga zaman sekarang. Bagi saya sendiri, dampak positif maupun negatif dari penggunaan teknologi perkantoran itu tidak ada bedanya, karena pada dasarnya kita menggunakan teknologi yang sama, walaupun desain, tampilan, ataupun cara kerja dari mesin tersebut agak sedikit berbeda. Nah, pada dampak positif yang ditimbulkan dari teknologi perkantoran itu sendiri, yang pertama, kita bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang yang berada di kantor tanpa kita perlu bertatap muka langsung dengan orang yang bersangkutan. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada kita dengan sangat cepat dan lebih efisien tanpa membutuhkan pengeluaran tenaga yang lebih. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan teknologi perkantoran itu sendiri, yang pertama yaitu bisa mengubah seseorang menjadi pribadi yang lebih antisosial. Maksudnya antisosial yaitu kebergantungan mereka atas teknologi perkantoran yang mereka gunakan. Dampak negatif yang kedua yaitu mudahnya untuk penyebaran berita hoaks. Karena tidak menutup kemungkinan berita hoaks itu akan selalu muncul karena kita menggunakan teknologi digital. Mungkin hanya sampai di sini pembahasan singkat dari saya mengenai manfaat dan juga dampak positif hingga negatif yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi perkantoran yang ada di zaman dulu hingga zaman sekarang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang lebih itu datangnya dari Allah, sedangkan yang kurang datang dari diri saya pribadi. Saya Ardianto Mustafa pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.